Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yang hari ini semuanya kita tentu saja memiliki adalah firman Tuhan. Tapi mungkin itu juga yang seringkali kita abaikan, kurang kita perhatikan dalam hidup kita. Ada banyak barang-barang, benda-benda berharga yang seringkali kita beri perhatian khusus, kita beri cinta yang khusus, penghargaan yang khusus kepada benda atau apapun itu yang berharga bagi kita. Tapi lebih berharga dari itu semua adalah firman Tuhan. Tapi kemungkinan besar firman Tuhan adalah hal yang seringkali kita abaikan. Bahkan seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa ada begitu berharga yang ada pada kita dan seringkali kita tidak perhatikan. Satu kali saudara, saat menempuh pendidikan, saya membutuhkan buku-buku referensi, dan buku referensi yang saya butuhkan itu tidak tercetak di Indonesia, dan saya sangat butuh itu. Satu kali ada seorang teman yang memberikan buku-buku elektronik kepada saya. Itu sudah lama sekali. Lalu kemudian saya simpan di laptop saya. Ketika saya butuh sekali buku-buku yang saya butuhkan untuk menempuh perkuliahan tadi, saya coba untuk buka-buka file di laptop. Dan ketika saya buka file-file itu, saya menemukan saudara bahwa di sana ada buku-buku elektronik persis seperti yang saya butuhkan, bahkan lebih dari yang saya perlu jumlahnya. Dan sebenarnya itu sudah begitu lama juga saya butuhkan, tapi saya tidak sadar bahwa itu ada di laptop saya. Artinya apa saudara? Bahwa ada barang yang sangat saya butuhkan, ada barang yang sangat saya perlukan, sangat berharga bagi saya. Saya tidak sadar bahwa itu ada dan sudah sangat lama ada pada saya. Dan kalau saya beli itu saudara, saya tidak akan sanggup membelinya. Tetapi karena itu sudah diizinkan untuk tidak tercetak lagi karena sudah buku-buku lama, sudah diizinkan untuk dimiliki oleh siapa saja dalam bentuk elektronik. Dan itu ada di laptop saya. Saya tidak sadar. Sudah sangat lama. Dan lama saya butuhkan, saya tidak sadar. Ini jadi satu gambaran saudara.
Waktu saya tahu itu ada, akhirnya saya gunakan, maka selesailah apa yang menjadi masalah saya. Saya mengerjakan tugas-tugas itu selesai. Seringkali dalam hidup kita tidak sadar, saudara, bahwa pada kita ada firman Tuhan yang lebih berharga dari apapun. Tapi seringkali itu terabaikan. Perhatian kita sangat sedikit ke sana. Padahal itulah sumber jawaban bagi kita. Nah, saudara, malam hari ini itulah yang saya rindu kita renungkan bersama. Berkat apa yang akan kita terima jika kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari dan memperlakukan firman itu sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini, saudara, setiap kita disadarkan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga bagi kita, dan setiap kita juga akan mengalami berkat-berkat dari firman Tuhan, karena mulai hari ini setiap kita akan mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 119, mulai ayat 97 sampai 112. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 119 mulai ayat 97 sampai ayat 112, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya,
sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menegaskan apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman Tuhan. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Dan apa yang diajarkan di sini adalah apa yang dia sendiri alami dalam hidupnya. Setelah dia membuktikan dia hidup mencintai firman Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami dalam hidupnya itulah yang dia ceritakan di sini, dengan harapan supaya umat-umat Tuhan juga hidup mencintai firman Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita semua hidup mencintai firman Tuhan, karena kita akan sadar apa yang akan terjadi jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Pemazmur berkata di ayat 97, saudara, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia menegaskan bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia gunakan dengan kalimat betapa ku cintai Tauratmu. Bahwa begitu cintanya dia kepada Taurat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan sebagai bukti dia cinta firman Tuhan. Dia berkata, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi dia isi pikirannya dengan firman Tuhan. Ketika dia bekerja, dia renungkan firman Tuhan. Ketika dia melakukan aktivitasnya, dia merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bisakah dalam kehidupan kita saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita berjalan, atau apapun yang kita lakukan, sambil kita merenungkan firman Tuhan, saudara? Bisa dan seharusnya. Ketika kita melakukan kegiatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya, saat kita mengerjakan semuanya itu, kita landaskan semua kepada firman Tuhan. Ini boleh atau tidak menurut firman Tuhan? Yang ini bagaimana seharusnya menurut firman Tuhan? Itulah cara kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Dalam mengerjakan semuanya, memikirkan semuanya, kaitannya selalu kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu cara untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap saat di dalam hidup kita. Lalu kemudian, saudara, yang luar biasa, bahwa ketika pemazmur ini hidup begitu mencintai firman Tuhan, dan dia buktikan dengan merenungkan firman itu di sepanjang kehidupannya, maka apa yang terjadi, saudara? Ada 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, bahwa berkat, dampak, atau buah dari mencintai firman Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama itu ada di ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Demikian firman Tuhan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab perintah peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Luar biasa, saudara. Kalau kita membaca ini, pengalaman pemazmur ini dalam hidupnya, di mana ketika dia mencintai firman Tuhan dalam hidupnya, dia renungkan firman itu dalam kehidupannya, maka yang pertama, ini ada 3 hal di ayat 98 sampai ayat yang ke-100 ini, saudara. Tapi ketiganya sebenarnya sama. Kita lihat bersama, di mana dia katakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saya pikir itu yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara. Kita lebih bijaksana daripada orang lain. Dia gambarkan di sini, dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Di mana pemazmur ini
Pada masa-masa itu seringkali ada masa perang dan sebagainya. Kalau dikatakan lebih bijaksana daripada musuh, berarti bisa mengalahkan musuh. Lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Mungkin dalam hidup kita, saudara, kita orang-orang yang hidup pada zaman ini, bahkan musuh-musuh kita harus kita cintai. Artinya kita tidak boleh memiliki musuh. Tetapi kalau orang lain memusuhi kita, kita tidak pernah bisa mengatur orang lain. Kita sudah lakukan yang terbaik, lalu orang lain memusuhi kita. Ya, itu seringkali terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya seringkali melakukan yang terbaik menurut saya. Tapi apa yang terbaik pun orang tidak suka. Dan memang tidak bisa kita menyukakan semua orang. Tidak mungkin, saudara. Artinya akan ada saja. Kenapa? Karena mereka punya pola pikir berbeda, punya prinsip yang berbeda, dan terkadang itu membuat mereka memusuhi. Tidak apa-apa juga, saudara. Hari ini yang penting adalah aku harus merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku lebih bijaksana daripada mereka. Dan kalau aku lebih bijaksana daripada mereka, maka aku pasti akan selalu lebih berhasil dari mereka. Dengan mencintai firman Tuhan, saudara akan berada di level lebih tinggi daripada orang lain di dunia, saudara. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu, kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara akan satu level lebih tinggi daripada orang itu dalam kebijaksanaan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Daripada pengajar pun lebih berakal budi. Ketika membaca ayat ini, saudara, saya teringat bahwa dulu saya punya beberapa orang guru dalam belajar Alkitab dalam sekolah teologi. Tapi hari ini orang-orang yang dulu sebagai guru saya, hari ini berada di kelas sebagai murid saya. Ya, artinya apa, saudara? Bahwa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Allah itu menjadikan bijaksana, bahkan lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Bahkan ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saya mengalami, saudara, ketika saya merintis gereja, lalu kemudian menggembalakan jemaat, umur masih sangat muda, umur 19 tahun saya sudah mulai menggembalakan. Dan di umur 19 tahun, umur 20 tahun, dan seterusnya, begitu banyak orang-orang tua yang minta nasihat. Bayangkan, saudara, orang-orang tua yang sudah 50-60 tahun, masalah keluarga pun mereka akhirnya meminta nasihat. Lalu kemudian saya berkeluarga, masih sangat keluarga muda, orang-orang tua banyak meminta nasihat. Keluarga-keluarga banyak saya damaikan yang tadinya hampir cerai, dan tapi kemudian karena saya arahkan dan kemudian mereka lihat keluarga kami, akhirnya keluarga itu selamat. Padahal mereka orang-orang yang sudah tua, saudara. Kok bisa terjadi demikian? Satu-satunya jawaban yang saya punya adalah firman yang ada dalam diriku menjadikan aku bijaksana lebih daripada orang-orang yang lebih tua. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara hidup mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menjadikan saudara bijaksana, lebih bijaksana daripada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang memusuhi saudara, saudara akan dijadikan lebih bijaksana dari mereka. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana lebih daripada guru-guru saudara, lebih daripada orang-orang tua. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? Firman-Nya menjadikan kita bijaksana. Firman-Nya menjadikan saudara bijaksana. Biarlah dalam kehidupan saudara, di lingkup pekerjaan saudara, saudara orang yang paling bijaksana, karena Tuhan menjadikan saudara bijaksana melalui firman-Nya. Tuhan menjadikan saudara lebih bijaksana daripada semua orang karena firman-Nya yang saudara cintai dan saudara renungkan. Itu sebabnya, saudara, jadilah pribadi-pribadi yang cinta firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup mencintai firman Tuhan? Adakah waktu-waktu saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab saudara?
Adakah Alkitab saudara sering saudara buka, atau Alkitab itu hanya saudara pegang saat hari Minggu? Saudara, jadilah pribadi yang cinta firman Tuhan. Channel ini dibuat supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari secara objektif. Renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, maksudnya secara objektif. Kalau saudara lihat cara saya menafsirkan firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan itu digali benar-benar secara objektif. Contohnya, di sini dikatakan bahwa betapa kucintai Taurat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan kemudian apa yang terjadi setelah dia mencintai firman Tuhan? Itu yang sedang kita belajar. Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara bukan hasil pikiran saya, tapi benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hanya saya karena belajar metode menafsir, maka akhirnya saya bisa menemukannya dan mengajarkannya secara sistematis kepada saudara. Saya bersyukur kalau saya lihat komentar-komentar, ada begitu banyak, ratusan komentar setiap hari. Saya sangat bersyukur saudara bahwa isi dari komentar-komentar itu hampir seluruhnya 90 sekian persen, hampir 100%, semuanya merasa diberkati melalui metode ini. Itu sebabnya saat ini, jika ada saudara masih belum mensubscribe, lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan saudara, supaya dengan mentekan tanda subscribe-nya, saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Dan kemudian tekan juga tanda loncengnya. Maka kalau saudara tekan tanda loncengnya, setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan pemberitahuan. Ada pemberitahuan peringatan di HP saudara. Dan kemudian saudara, bukan hanya channel ini, saya juga membuat channel renungan pagi. Silakan dicari doa pagi atau channelnya renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan juga menemukan renungan-renungan untuk renungan pagi saudara di sana. Saudara, kerinduan saya melalui pembuatan channel ini adalah umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sehingga sepanjang hari mereka merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan akan menjadikan mereka bijaksana, sehingga mereka tidak gampang ditipu oleh iblis. Firman Tuhan menjadikan saudara bijaksana. Itu sebabnya cintai firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Belajar merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Salah satu caranya adalah gunakan channel ini dan channel renungan doa pagi juga untuk jadi channel renungan saudara pagi malam, supaya setiap hari saudara konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya pun akan berjuang terus untuk menyediakan video-video baru setiap hari bagi saudara, supaya semua saudara diberkati dan semakin bijaksana oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, firman Tuhan menjadikan bijaksana lebih daripada yang lain. Lalu kemudian yang kedua, ayat 101 mulai. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Lihat saudara, ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, dengan merenungkan firman itu setiap waktu di dalam kehidupannya, maka mulai ayat 101 dan 102 di sana dikatakan bahwa terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi dia bisa mampu untuk menahan dirinya untuk jalan kejahatan. Dia mampu menolak hal yang tidak benar. Dia mampu untuk tetap melangkah di jalan yang benar. Dia 102 di sana dikatakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dia tidak menyimpang dari firman itu. Artinya saudara, orang yang hidup mencintai firman Tuhan itu akan memampukan dia berjalan di jalan kebenaran. Bukankah hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah tuntunan untuk kita tetap melangkah di jalan yang benar? Di akhir zaman ini saudara, akan semakin banyak orang hidup dalam kejahatan. Manusia akan semakin jahat. Tetapi saya dan saudara,
kita bisa tetap melangkah berjalan di jalan benar, sehingga kita tidak akan tersesat jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Bayangkan hidup yang sekali dan sebentar ini, dan kemudian kita tersesat dan masuk neraka sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah pribadi yang mencintai firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan dimampukan dan dituntun untuk tetap melangkah di jalan kebenaran, sehingga saudara tetap berjalan di jalan benar dan saudara tidak sesat. Melalui video renungan ini saya menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saya begitu rindu saudara tidak berjalan di jalan kesesatan. Saya begitu rindu tidak ada satu pun dari saudara yang akan melangkah ke neraka. Tapi hati ini begitu rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara melangkah di jalan yang benar, dan kemudian kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara tetap bisa mampu berjalan di jalan yang benar, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini, saudara, saya berdoa saudara tetap mampu berjalan di jalan yang benar. Dan itu akan terjadi ketika saudara hidup mencintai firman Tuhan. Setiap hari mencintai, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mampu berjalan di jalan yang benar sampai selama-lamanya. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh pemazmur ini, yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, dia berkata, ayat yang ke 103 sampai 104, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, yang dia tegaskan ayat 103 dan 104 ini adalah bahwa dia menikmati janji-janji firman Tuhan. Ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, saudara, Allah itu punya rencana yang besar atas setiap manusia. Saya percaya itu, saudara. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dia terlahir sempurna atau ada kekurangan secara fisik dilahirkan, saya percaya atas kehidupan setiap orang itu Allah punya rencana. Saudara, kalau saudara belajar dan lihat di YouTube, saudara akan ketemu dengan Nick Pujisik, di mana keadaannya begitu terbatas. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya ada sedikit yang seperti kaki, yang dia sebut sering sebagai stick bagi dia. Tapi Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu, ternyata dia menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi motivator di seluruh dunia. Dia menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lihat saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya rancangan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah punya rancangan atas hidup saudara, dan itulah janjinya bagi saudara. Dan kemudian ayat 103 ini tadi dikatakan, betapa manisnya janjimu itu di langit-langitku. Artinya orang yang mencintai firman Tuhan akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, cintailah firman Tuhan, supaya saudara menikmati janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Cintai firman Tuhan, cintailah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita bagaimana kita hidup mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan lebih bijaksana dari siapapun. Kita akan mampu berjalan terus di jalan yang benar. Bahkan kita akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita paham akan hal itu saudara, kita lihat apa komitmen pemazmur dalam hidupnya. Ayat 105 mulai, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menggenapinya untuk berpegang pada
hukum-hukum-Mu yang adil. Lalu kemudian ayat 107 saudara. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah aku hukum-hukum-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Artinya saudara, dari ayat-ayat ini, mulai ayat 107 ini, yang dia gambarkan bahwa sekalipun ada tindasan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada situasi yang tidak baik, ada situasi yang tidak seperti yang diharapkan, namun pemazmur ini berkata bahwa dia tetap rindu akan firman Tuhan. Dia berkata, ajarkanlah aku terus Taurat-Taurat-Mu, ajarkanlah aku terus firman-Mu. Dan kemudian ayat 111 dia berkata, peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku sampai selama-lamanya. Lalu ayat 112 dia berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara, dia jadikan firman itu sebagai milik yang paling berharga bagi dia, dan dia condongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan itu di sepanjang hidupnya selama-lamanya. Luar biasa, itu yang menjadi komitmen pemazmur ini saudara, sehingga di dalam hidupnya dia mengalami bahwa dia menjadi bijaksana lebih daripada siapapun. Dia mengalami bahwa dia mampu dan kuat berjalan di jalan yang benar. Dan kemudian dia mengalami bahwa janji-janji Tuhan yang manis digenapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara mengambil komitmen dalam hidup saudara untuk terus mencintai firman Tuhan dan terus mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka biarlah firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Saudara jadi orang bijaksana, saudara tetap mampu melangkah di jalan yang benar, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus mencintai firman-Mu. Karena ketika kami mencintai firman-Mu ya Bapa, kami akan dijadikan jadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kami mencintai firman-Mu ya Tuhan, maka kami akan mampu melangkah di jalan yang benar. Dan ketika kami mencintai firman-Mu, janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ajar kami hidup mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang tetap menuntun kami melangkah hidup mencintai firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara.
Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu.
Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan
untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam,
sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini
hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa,
Berkati semuanya Tuhan, lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.